Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para keluarganya yang suci dan disucikan, serta kepada para sahabat yang terpilih. Alhamdulillah, di tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali dengan bulan yang suci dan mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua mampu untuk memanfaatkan bulan mulia ini dengan beribadah semaksimal mungkin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan banyak pahala, thawab kepada para hambanya yang melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Di dalam ajaran Ahlul Bait alaihimussalam, ketika tiba bulan Ramadan, selain melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah di dalamnya. Seperti melaksanakan sholat sunnah di malam hari, yaitu sholat tahajud, dan juga sholat sunat yang lainnya yang mustahab yang dilaksanakan di malam hari, dan juga dianjurkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan, misalnya bisa dibuka di dalam Mafatihul Jinan. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca khususnya di dalam bulan Ramadan ini adalah doa al-iftitah. Terkait dengan doa tersebut, Said bin Tawus pernah berkata, "Aku banyak menulis ulang doa dari kitab doa Abu Ja'far Muhammad bin Uthman bin Sa'id Amri. Salah satu doa yang saya tulis ulang adalah doa iftitah yang dibaca setiap malam dari bulan Ramadan." Menurut Said bin Tawus, doa ini pertama kali dinukil dari salah satu wakil khusus Imam Mahdi alaihissalam yang bernama Muhammad bin Uthman. Secara khusus, walaupun doa ini tidak dinisbahkan kepada Imam Mahdi atau Imam Muntadhar alaihissalam secara khusus atau secara langsung, tetapi karena doa ini berasal daripada wakil khususnya, yaitu Muhammad bin Uthman, ini seorang wakil khusus dan teman terdekat daripada Imam Mahdi alaihissalam, maka para ulama mengatakan kemungkinan kuat doa ini berasal daripada Imam Mahdi alaihissalam itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut bahwa di dalam doa iftitah ini terkandung beberapa bagian, saya ringkas dengan 3 bagian saja secara umum. Pertama, berkaitan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian awal ini kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan lebih dari 19 kali. Pada dasarnya di bagian awal dari doa iftitah ini kita diajarkan bagaimana seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam doa dan perbuatan kita. Di dalam bagian kedua dari doa iftitah terdapat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci dengan sifat-sifat khusus yang identik dengan mereka ini, dengan Nabi dan keluarganya. Kemudian di dalam bagian ketiga dari doa itu berisi perkara penantian kepada Imam Mahdi alaihissalam dan aduan-aduan para pengikutnya akan banyaknya para musuh serta harapan untuk menciptakan pemerintahan yang mulia di bawah kepemimpinan Al-Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Lalu doa itu ditutup dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum muslimin. Adapun terkait dengan penamaan doa iftitah tersebut, doa ini dinamakan sebagai doa iftitah dikarenakan di pembukaan doa tersebut diawali dengan kalimat Allahumma inni aftatihu tsana'a bihamdik, yakni ya Allah, sungguh aku membuka atau memulai pujian dengan memujimu.
Ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sedikit menyinggung awal dari penggalan doa tersebut secara bahasa, bahwa doa ini berarti iftitah ini bermakna pembukaan. Di dalam setiap perbuatan kita, dengan apa hendaknya kita mengawalinya, dengan pujian kepadanya tentunya. Sejatinya kita adalah ciptaan Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya sebelum berdoa kita memuji daripada para pencipta itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam setiap perbuatan kita ini, kita harus memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Para imam kita di dalam munajat dan doa-doanya juga selalu mengawali doa tersebut dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita mohon dikabulkan olehnya. Dan juga dari satu sisi ini merupakan suatu akhlak daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang hendak meminta sesuatu kepada orang lain, ya misalnya, maka supaya permintaannya terwujud, maka satu hal pertama kali yang ia lakukan adalah dengan memuji, ya, memuji kepribadian orang yang hendak diminta sesuatu tersebut. Nah, begitulah kira-kira yang juga perlu yang perlu dilakukan oleh seorang hamba saat hendak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya lebih, kalau tadi misal kepada makhluknya, ini kepada kepada Allah, kepada Tuhan, yaitu mengawalinya dengan pujian-pujian tentunya. Dan cara inilah yang diajarkan di dalam doa iftitah dan juga di dalam doa-doa yang lainnya pun, khususnya di dalam doa iftitah ini. Sebagaimana yang sudah disinggung, bahwa doa ini berisi permohonan para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam untuk kemunculan, khususnya untuk kemunculan sahibuz zaman, yakni Imam Mahdi al-Muntadhar ajalallahu farajahu syarif, dan tegaknya pemerintahannya yang mulia, ya, tegak kejayaan pemerintahan, keadilan dari pemerintahan Imam Mahdi alaihissalam tersebut. Sebenarnya ada banyak pelajaran yang kita bisa petik dari doa ini, namun saya hanya akan memfokuskan pada bagian doa ini, yaitu berkaitan dengan penantian daripada Imam Zaman atau Imam Mahdi alaihissalam, dan berdirinya pemerintahan yang adil, yang jaya, yang menaungi hukum-hukum Allah di bawahnya. Maka bagi kita sebagai penanti daripada zuhurnya Imam Zaman, hendaknya kita rajin untuk membaca doa ini di malam hari pada bulan Ramadan. Doa iftitah menghidupkan cahaya harapan yang sudah redup akan kemunculan Imam Mahdi alaihissalam. Para penanti sejati seperti Syiahnya Ahlul Bait hendaknya selalu memperhatikan dua poin penting. Pertama, harus tersimpan di dalam pikiran dan hatinya untuk selalu mengingat Imam Mahdi, yaitu Imam Zaman, dan adanya harapan akan tegaknya pemerintahan yang mulia. Dan ini tentunya suatu hal yang diharapkan oleh kita semua, bahkan oleh semua umat. Kedua, hendaknya penanti sejati, ya, harus mengamalkan tugas-tugasnya sebagai mukallaf. Hal itu mencakup tugasnya secara khusus, misalnya dia menjalankan ketentuan Allah di dalam syariat Islam. Artinya di dalam penantian kita tidak hanya sekedar kita berdiam diri, kita menunggu zuhurnya Imam Zaman tanpa melakukan apapun, melainkan harus mengimbanginya dengan perbuatan untuk mempercepat kemunculan daripada sahibuz zaman alaihissalam itu sendiri. Contohnya dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kewajiban-kewajibannya. Doa iftitah menetapkan para pembacanya di antara kondisi keghaiban dan juga kehadiran daripada Imam Zaman itu sendiri, di mana ia tidak membiarkan para pembacanya merasa takut di tengah kegelapan di masa kegaiban daripada sahibuz zaman itu sendiri, dan juga mencegah para penanti dari keputusasaan. Tentunya ini tidak diharapkan, karena keputusasaan merupakan sesuatu hal yang wajib dihindarkan oleh mukallaf, khususnya oleh Syiahnya Ahlul Bait alaihissalam. Doa iftitah memancarkan cahaya harapan
bagi para penanti sahibuz zaman yang sudah lama menanti terwujudnya pemerintahan yang jaya, yang mulia, yang adil, sebagaimana di dalam penggalan doanya, Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah tu'izzu biha al-Islam. Ya Allah, sungguhnya kami meminta darimu untuk berada dalam pemerintahan yang mulia, yang jaya, tentunya di bawah kepemimpinan Imam Mahdi alaihissalam, yang dengannya engkau muliakan, engkau jayakan, engkau kuatkan Islam itu sendiri. Doa iftitah tentunya membawa para hati hati manusia untuk fokus kepada berdirinya atau jayanya pemerintahan yang mulia itu di bawah kepemimpinan sahibuz zaman alaihissalam. Semua harapan dan pikiran digiring ke arah sana. Akan tetapi apa yang harus kita perbuat menuju pemerintahan tersebut? Apakah kita diam? Tidak begitu. Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita harus taat kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan perintah daripada Imam Ma'sum alaihissalam, dan kita harus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan misi dan visi mereka itu sendiri. Lalu setiap pagi kita hendaknya memperbarui janji kita dengan Imam Mahdi alaihissalam. Contohnya dengan doa Al-Ahad. Itu merupakan salah satu doa untuk memperbarui janji dengan Imam Mahdi alaihissalam. Pada akhirnya kita hanyalah makhluk yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita andalkan di hadapannya kecuali dengan mengharapkan ridhonya, kecuali dengan kita melafadzkan doa kepadanya. Salah satunya doa iftitah ini adalah salah satu wujud yang agung yang menggambarkan betapa pentingnya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya tentunya. Serta menghidupkan cahaya harapan kita demi dipercepatnya kemunculan Al-Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif di muka bumi ini dengan keadilan dan kedamaian. Semoga Ramadan semakin membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita juga kepada zuhurnya Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif. Ilahi amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.